Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Before we start our study, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas. Teman-teman, di akhir pembelajaran ini teman-teman diharapkan bisa menyebutkan makna dari perpindahan panas dan 3 cara perpindahan panas. Perpindahan panas adalah proses perpindahan panas atau energi kalor karena adanya perbedaan suhu atau temperatur, atau perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan panas dapat terjadi melalui 3 hal. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Apa sih yang dimaksud dengan konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Konduksi biasa disebut juga dengan hantaran. Contoh dari konduksi yang pertama adalah benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Kemudian contoh yang kedua adalah jika kalian memasak, maka tutup panci yang menutup panci akan terasa panas juga. Kemudian yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya atau partikel-partikelnya ikut berpindah. Contoh perpindahan panas secara konveksi adalah yang pertama, gerakan naik dan turunnya kacang hijau atau kedelai saat dipanaskan. Kemudian contoh yang kedua adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Apa sih yang dimaksud dengan radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, atau radiasi biasa disebut juga dengan pancaran. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah yang pertama, panas matahari sampai ke bumi. Kemudian contoh yang kedua, saat kalian melaksanakan kegiatan api unggun, tubuh kalian pasti akan terasa hangat ketika berada di dekatnya. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa radiasi atau perpindahan panas yang tanpa disertai zat perantara. Nah, teman-teman, bagaimana? Pasti sudah memahami ya cara perpindahan kalor. Oke, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.